Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang komplikasi selama kehamilan trimester 1 sampai dengan 3 dari pengertian hingga penetaklaksanaannya. Yang pertama, ketidaknyamanan ibu hamil di trimester 1 adalah rasa mual di pagi hari atau yang disebut dengan morning sickness. Morning sickness ini dapat terjadi pada 50% ibu hamil, di mana hal ini disebabkan karena adanya perubahan dari aktivitas hormon progesteron yang menurunkan tonus otot polos sehingga terjadi motilitas pada lambung terhambat, sehingga terjadinya mual. Kemudian adanya adaptasi psikologi di mana ada rasa ketidaksiapan dalam menerima kehamilan. Kemudian kelebihan dari asam lambung dan kadar gula darah yang rendah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meringankan atau mencegahnya, ibu hamil tersebut pada pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur harus makan biskuit atau minum segelas air putih hangat. Ibu hamil juga harus menghindari makanan pedas dan berbau tajam atau makanan yang dapat merangsang munculnya mual. Kemudian yang ketiga, ibu hamil dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering, dan cara ini dapat mempertahankan kadar gula darah pada ibu hamil tersebut. Kemudian dapat juga dengan makan 2 jam sekali dengan sedikit lebih baik daripada makan 3 kali sehari dalam jumlah yang banyak, di mana pada saat makan jangan lupa minum air atau di antara waktu makan dapat membantu mempertahankan hidrasi tubuh. Kemudian mengupayakan mengurangi diet lemak. Maksudnya di sini adalah untuk mengurangi makanan yang banyak mengandung minyak karena hal tersebut dapat merangsang munculnya mual, sehingga mengurangi diet lemak ini untuk menghindari memperparah kondisi mual muntah tersebut pada saat bangun pagi atau sore hari secara perlahan. Bangun dari tempat tidur, hindari gerakan yang mendadak. Kemudian, ketidaknyamanan yang dirasakan pada ibu hamil pada trimester 1 adalah seringnya buang air kecil, di mana faktor penyebabnya ini dapat terjadi karena uterus membesar, sehingga menekan kandung kemih. Kemudian adanya ekskresi sodium yang meningkat dan perubahan fisiologi ginjal, sehingga produksi urin meningkat. Cara meringankan atau mencegah, upayakan untuk tidak menahan BAK dan kosongkan kandung kemih pada saat terasa ingin BAK. Perbanyak minum pada siang hari untuk menjaga keseimbangan hidrasi. Dan apabila BAK pada malam hari tidak mengganggu tidur, maka tidak dianjurkan mengurangi minum di malam hari. Kemudian, ibu hamil harus dianjurkan rutin membersihkan dan mengeringkan alat kelamin setiap selesai BAK untuk mencegah infeksi saluran kemih. Yang ketiga adalah rasa yang mengidam pada masa ini sering terjadi pada trimester kehamilan, tetapi bisa juga dialami oleh ibu hamil sampai pada akhir kehamilan ibu hamil. Sering menginginkan makanan yang aneh-aneh, misalnya yang asam-asam, yang pedas-pedas. Keinginan tersebut seperti keinginan yang harus dipenuhi. Kalau tidak seperti dipenuhi, ibu hamil sangat kecewa dan kadang-kadang bisa membuat ibu hamil sampai stres. Faktor penyebabnya berkaitan dengan persepsi di mana anggapan ibu hamil tersebut tentang sesuatu yang menurutnya bisa untuk mengurangi rasa mual muntah yang dialami. Jadi, keinginan pada wanita hamil tersebut itu berbeda-beda. Kemudian pada ibu hamil, indera pengecapnya menjadi lebih tumpul atau kurang terasa, sehingga selalu mencari-cari makanan yang merangsang. Nah, untuk mencegah atau meringankannya, kita melakukan penkes dan menjelaskan tanda bahaya pada makanan apabila makanan yang tidak sehat. Kemudian,
mengatakan pada ibu hamil tidak perlu khawatir apabila mengalami hal mengidam tersebut, karena makanan diinginkan itu adalah makanan yang bergizi, sehingga tidak mempengaruhi kepada proses pertumbuhan dan perkembangan janin atau pada kehamilan ibu tersebut. Kemudian ketidaknyamanan yang selanjutnya adalah keputihan. Nah, ini sering keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil. Ibu tersebut mengeluh mengeluarkan lendir dari vaginanya yang lebih banyak pada saat sebelum dihamil, sehingga membuat perasaan tidak nyaman dan harus ganti celana dalam. Dan keputihan ini bisa terjadi pada trimester awal kehamilan, kedua, maupun pada trimester ketiga kehamilan. Penyebab utamanya adalah karena meningkatnya kadar hormon estrogen pada ibu hamil tersebut, dan dapat menimbulkan produksi lendir serviks meningkat pada ibu hamil. Terjadi juga hiperplasia pada muka vaginanya. Cara meringankan dan mencegahnya, menjaga personal higienis dengan mandi setiap hari, kemudian membersihkan alat kelamin dan keringat sehabis BAB ataupun BAK, membersihkan alat kelamin dari arah depan hingga arah ke belakang. Kemudian ganti celana dalam apabila basah. Pakai celana dalam yang terbuat dari bahan katun yang menyerap keringat dan membuat sirkulasi udara yang baik. Kemudian tidak dianjurkan memakai semprot vagina atau dop pembersih vagina. Kemudian selanjutnya, untuk meringankannya bisa dianjurkan dengan ibu hamil mandi atau berendam secara teratur, memakai pakaian yang longgar dan tipis, yang terbuat dari katun yang tepat, keringat, dan memperbanyak minum cairan atau minum air putih untuk mencegah hidratpalpitasi ini. Selanjutnya, komplikasi ibu hamil pada trimester kedua. Yang pertama adalah udem. Udem ini bisa terjadi pembekakan pada kaki eksternitas atas bawah atau juga terjadi pada bagian wajah. Faktor penyebabnya, pembesaran uterus pada ibu hamil mengakibatkan tekanan pada vena pelvik sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi. Hal ini terjadi terutama pada waktu ibu hamil duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Tekanan pada vena cara inferior pada saat ibu berbaring terlentang. Kongesti sirkulasi pada ekstremitas bawah. Kadar sodium atau natrium meningkat karena pengaruh daerah hormonal. Natrium bersifat retensi cairan. Pakaian ketat yang dapat mengakibatkan terjadinya udem tersebut. Untuk meringankan atau mencegah dapat dilakukan beberapa cara, antara lain, hindari pakaian ketat, hindari makanan yang berkadar garam tinggi, hindari duduk berdiri dalam jangka waktu yang lama, makan makanan tinggi protein, berbaring atau duduk dengan kaki ditinggikan, hindari berbaring terlentang. Kemudian, ketidaknyamanan adalah gusi berdarah. Pada ibu hamil sering terjadi gusi bengkak yang disebut epulis kehamilan. Gusi berdarah ini paling parah terjadi pada kehamilan trimester kedua. Beberapa faktor penyebab gusi berdarah adalah estrogen berpengaruh terhadap peningkatan aliran darah ke rongga mulut dan pergantian sel-sel dalam pelapis epitel gusi lebih cepat. Terjadi hipervaskularisasi pada gusi dan penyebaran pembuluh darah halus sangat tinggi. Ketebalan permukaan epitelial berkurang sehingga mengakibatkan jaringan gusi menjadi rapuh dan mudah berdarah. Cara mengurangi atau mencegah, minum suplemen vitamin C dapat mengurangi insiden gusi berdarah. Berkumur dengan air hangat dan air garam. Jaga kebersihan gigi, periksa ke dokter gigi secara teratur. Komplikasi hemoroid. Hemoroid biasanya disebut wasir. Biasanya terjadi pada ibu hasil trimester kedua dan trimester ketiga
Beberapa faktor dapat menyebabkannya adalah konstipasi dan progesteron menyebabkan peristaltik usus lambat, vena hemoroid tertekan karena pembesaran uterus. Cara meringankan atau mencegahnya dengan hindari hal yang menyebabkan konstipasi. Hindari mengejan pada saat defekasi. Buat kebiasaan defekasi yang baik. Jangan duduk terlalu lama di toilet. Komplikasi yang terjadi pada insomnia. Insomnia ini biasanya terjadi mulai pada pertengahan masa kehamilan. Insomnia dapat disebabkan oleh perubahan fisik, yaitu pembesaran uterus, dapat juga disebabkan oleh karena perubahan psikologi, misalnya perasaan takut, gelisah, atau khawatir karena menghadapi kelahiran. Hal tersebut menyebabkan ibu hamil jadi susah untuk tidur. Cara meringankan atau mencegah: mandi air hangat sebelum tidur. Minum minuman hangat seperti susu hangat dan teh hangat. Sebelum tidur. Sebelum tidur, jangan melakukan aktivitas yang dapat membuat susah tidur. Tidur dengan posisi rileks, lakukan relaksasi. Kemudian selanjutnya adalah terjadi keputihan juga sama terhadap trimester pertama. Tadi juga pada ibu hamil dengan bertambahnya usia kehamilan dan juga akan meningkatnya keringat yang bertambah. Kemudian ibunya merasakan sesak nafas. Nah, ini terjadi pada awal trimester kedua sampai pada akhir kehamilan. Ibu hamil dapat terserang nafas sesak oleh karena pembesaran uterus dan pergeseran organ-organ abdomen. Pembesaran uterus membuat pergeseran diafragma naik sekitar 4 cm. Nah, itulah menyebabkan ibu hamil mengalami rasa sesak nafas. Ibu hamil membutuhkan penambahan 20% oksigen sehingga tidak dianjurkan untuk ibu hamil berada pada tempat keramaian yang dapat menimbulkan rasa sesak yang lebih. Komplikasi selanjutnya adalah nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati biasanya mulai terasa pada kehamilan trimester kedua. Dan semakin bertambah umur kehamilan, biasanya semakin bertambah pula nyeri ulu hati. Hal ini dapat terjadi karena produksi progesteron yang meningkat. Progesteron lambung karena pembesaran uterus dan appendix bergeser ke arah lateral dan ke atas sehingga menimbulkan reflux lambung yang dapat mengakibatkan rasa nyeri pada ulu hati. Selanjutnya, perut kembung. Perut kembung ini terjadi pada trimester 2 dan 3. Di mana dikarenakan adanya peningkat hormon progesteron membuat motilitas usus turun sehingga pengosongan usus lambat dan uterus yang membesar akan menekan usus besar. Cara meringankan atau mencegah: menghindari makanan yang mengandung gas, mengunyah makanan secara sempurna, lakukan senam secara teratur, biasakan BAB teratur. Kemudian, sakit punggung pada ibu hamil terjadi pada ibu hamil trimester kedua dan ketiga. Faktor penyebabnya: pembesaran payudara dapat berakibat ketegangan otot, keletihan, posisi tubuh membungkuk ketika mengangkat barang, dan kadar hormon yang meningkat menyebabkan cartilage pada sendi besar menjadi lembek. Cara meringankan atau mencegah: memakai bara yang menopang dan ukuran yang tepat, tidur dengan kasur yang keras, pertahankan postur yang baik, hindari sikap membungkuk, tekuk lutut saat mengangkat barang, lakukan olahraga secara teratur, senam hamil atau yoga, dan pertahankan penambahan berat badan secara normal. Sehingga sebagai seorang calon bidan, kita perlu dan harus bisa memberikan PEMKES atau pendidikan kesehatan kepada ibu hamil tersebut. Apa-apa saja hal yang dapat membuat ketidaknyamanan yang terjadi terhadap ibu hamil tersebut, di mana karena adanya perubahan fisiologi yang terjadi pada tubuh ibu hamil menimbulkan rasa ketidaknyamanan.
tersebut, dan kita harus bisa menyampaikan itu adalah hal yang fisiologi. Demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.